A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Noviana dari kelas 7R1A ingin menjawab pertanyaan mengenai mengapa kecurangan dalam PPDB sulit diatasi dan apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Nah, saya akan menjawab yaitu upaya yang telah dilakukan pemerintah, penerapan sistem zonasi. Pemerintah menerapkan sistem zonasi sejak 2017 untuk mengurangi ketimpangan akses pendidikan dan memastikan pemerataan kualitas pendidikan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, efektivitasnya sangat tergantung pada sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menjaga integritas proses PPDB. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu jika sudah melakukan upaya untuk perbaikan, apakah sudah terrealisasikan di tahun kemarin? Nah, pada tahun 2023, beberapa daerah berhasil merealisasikan penerimaan peserta didik baru yang transparan dan bebas dari kecurangan. Salah satu contohnya adalah Kota Denpasar. Pemerintah Kota Pemkot Denpasar berhasil meningkatkan integritas penerimaan peserta didik baru melalui sejumlah langkah, yaitu penerapan ketat sistem zonasi, kerjasama dengan Disdukcapil dan Kemendagri, dan sosialisasi integritas kepada masyarakat menggunakan sistem online yang andal. Dan hasil pelaksanaan PPDB di Denpasar tahun lalu dinilai adil dan bebas dari praktik curang seperti titip alamat atau manipulasi data domisili. Nah, pertanyaannya selanjutnya yaitu bagaimana prosedur pendaftaran PPDB bagi siswa berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosedur penerimaan peserta didik baru bagi siswa yang berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama, pendaftaran wali atau orang tua mendaftarkan calon siswa ke Dinas Pendidikan atau panitia PPDB di sekolah inklusif yang dituju. Yang kedua yaitu asesmen kesehatan psikolog. Yang ketiga yaitu verifikasi dokumen, seperti surat diagnosis dari dokter spesialis, surat keterangan sehat, dan hasil asesmen psikologis diserahkan ke panitia PPDB. Yang keempat yaitu penempatan siswa berdasarkan hasil asesmen dan kondisi sekolah. Yang kelima yaitu pengumuman dan penerimaan. Orang tua atau wali calon siswa akan diberitahu mengenai hasil penerimaan dan jadwal. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu apakah ada jalur khusus bagi siswa berkebutuhan khusus dalam PPDB? Ya, terdapat jalur khusus bagi siswa yang berkebutuhan khusus atau disabilitas dalam penerimaan peserta didik baru. Jalur ini disebut dengan jalur inklusif dan bertujuan untuk memastikan siswa dengan kebutuhan khusus dapat memperoleh pendidikan yang setara dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana proses seleksi untuk siswa berkebutuhan khusus? Apakah ada tes khusus yang harus dilalui? Nah, proses seleksi untuk siswa berkebutuhan khusus dalam PPDB dirancang untuk memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Berikut ini adalah detail prosesnya. Yang pertama yaitu tes atau asesmen khusus. Siswa dengan berkebutuhan khusus tidak diwajibkan mengikuti tes akademik seperti siswa umumnya. Sebaliknya, mereka hanya menjalani asesmen untuk mengidentifikasikan jenis dan tingkat kebutuhan khusus dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan dan asesmen psikologis. Kesiapan belajar dan kemampuan dasar mengidentifikasikan kemampuan motorik, kognitif, atau kemampuan sosial untuk menentukan kebutuhan layanan pendidikan yang sesuai. Kedua yaitu wawancara orang tua wali. Pihak sekolah biasanya mewawancari orang tua wali untuk memahami kondisi siswa, termasuk kebutuhan khusus riwayat kesehatan dan dukungan yang diperlukan dari sekolah. Yang selanjutnya yaitu penempatan berdasarkan hasil asesmen. Dan yang terakhir yaitu pelibatan tim ahli. Tim ahli untuk memastikan penilaian akurat sebelum menentukan sekolah dan tujuan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.